Setelah sebelumnya hanya zona hijau yang diperbolehkan sekolah tatap muka, kini giliran sekolah tatap muka diperbolehkan di zona kuning dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Meski begitu, dibukanya sekolah di zona kuning harus seizin pemerintah daerah atau kepala dinas pendidikan setempat dengan hak prerogatif tetap berada di tiap sekolah serta orang tua siswa. Namun kebijakan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini pun menuai pro kontra bukan tanpa sebab. Pemberlakuan belajar tatap muka di zona hijau saja menimbulkan kasus baru yang memunculkan kekhawatiran, apalagi di zona kuning yang masih dianggap memiliki tingkat penularan yang tinggi bagi guru dan peserta didik. Perlukah kebijakan ini dipikirkan ulang? Apa formula yang dianggap tepat guna menengahi persoalan ini? Inilah yang akan menjadi topik diskusi kita malam ini bersama sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama ada Satriawan Salim, Wasekjen FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia. Selamat malam, Bang Satria. Malam, Mas. Ya, terima kasih Bang Satria sudah bergabung dengan kita malam ini. Ada Indra Karismiaji, Direktur Eksekutif Cerdas atau Center for Education Regulation and Development Analysis. Selamat malam, Mas Indra. Malam, Mas. Ya, Kabar? baik Mas Indra, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Dan ada Maman Fatur Rahman, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat malam, Pak Maman. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Ya, sudah bergabung dengan kita. Semua clear ya audionya ya, sudah terdengar dengan jelas. Saya ke Pak Maman dulu kalau gitu. Pak Maman, ini kan kemarin zona hijau kan sudah diperbolehkan untuk sekolah tatap muka, tapi kemudian ini dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah daerah hingga ke prerogatif orang tua siswa begitu. Tapi kemudian belum selesai zona kuning, sekarang juga sudah diperbolehkan. Walaupun kemudian secara data analisanya sudah dikaji secara komprehensif, tapi tetap menimbulkan pro dan kontra. Kita ingin tahu apa kemudian pertimbangannya sehingga kebijakan ini dimunculkan kembali di tengah juga PJJ yang juga masih menjadi polemik di sejumlah tempat begitu Pak Maman. Oke, jadi terkait dengan perluasan zona tadi memang itu menjadi perhatian pemerintah dalam konteks melihat dinamika dan perkembangan situasi yang berlaku, termasuk juga evaluasi dari SKB yang telah diluncurkan sebelumnya. Oke. Di mana dalam latar belakang yang terjadi itu, maka kemudian kami melihat bahwasanya untuk ke depan ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, sehingga kemudian termasuk juga setelah konsultasi dengan berbagai pihak di sana. Karena sebetulnya itu memang salah satu keputusan bersama dari semua pihak yang memang terlibat di sana. Di mana dua hal utama yang kemudian diajukan atau kemudian diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang pertama tentang perluasan pada kemungkinan pembelajaran tatap muka pada zona selain zona hijau, yaitu pada zona kuning. Lalu yang kedua adalah bagaimana agar tuntutan kurikulum nasional itu kemudian bisa direlaksasi melalui opsi-opsi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, pengawasannya bagaimana, Pak? Kami telah sepakat bahwasanya perlu memang untuk tatap muka itu ada suatu protokol yang sangat ketat. Karena memang dari Mas Menteri sendiri sudah menegaskan bahwasanya kesehatan dan keselamatan dari seluruh peserta didik, termasuk pendidik dan orang tua dan berbagai hal yang terkait itu adalah hal yang paling utama. Oke. Jadi dalam hal ini memang misalnya sudah ada suatu kesiapan dari pemerintah daerah, termasuk dari satuan pendidikan, ketika memutuskan memang akan menyelenggarakan tatap muka. Oke, artinya memang sudah ada survei awal bahwa ada kesanggupan dari sekolah untuk mengawasi proses ini? Dalam hal ini adalah sebuah upaya bersama sebetulnya di sana, Pak. Jadi itulah yang mungkin akan menjadi tantangan kita bersama. Tantangan dari kepala daerah, tantangan kemudian dari satuan pendidikan, ketika memang zonanya ditetapkan melalui Satgas Penanganan COVID itu berada pada zona hijau atau kemudian pada zona kuning, dan kemudian melalui tahapan-tahapan yang telah disepakati dan diusulkan itu kemudian terpenuhi, maka diperbolehkan sejumlah kegiatan dalam bentuk tatap muka di sekolah. Termasuk diantaranya adalah semacam relaksasi atau semacam upaya di mana tuntutan dari kurikulum itu kemudian bisa lebih fleksibel atau sesuai dengan kebutuhan
sekolah dan siswa di satuan pendidikan. Oke, lebih adaptif begitu ya Pak Maman ya untuk kurikulumnya bagi Ya, anak-anak yang akan melakukan proses ini ya. Oke. mu- mungkin saya ingin menegaskan yang beredar saat ini ya. Yang pertama adalah tidak benar kemudian ada 2 atau lebih kurikulum yang berlaku. Oke. Jadi semuanya adalah kurikulum nasional. Jadi hanya pada daerah-daerah tertentu yang disebut sebagai kondisi khusus ya. Jadi kondisi di mana ada bencana, salah satunya adalah kondisi COVID yang terjadi saat ini. Maka kemudian pemerintah menyampaikan atau kemudian menetapkan sebuah penyederhanaan dari kurikulum yang berlaku, kurikulum 2013, kurikulum nasional yang saat ini, yang kemudian itu untuk menjadi acuan atau implementasi dari yang bisa berlaku di daerah dengan kondisi khusus tersebut. Oke, dengan catatan Termasuk memberi opsi ya. Terima Oke, kasih. dengan catatan ada fleksibilitas terhadap kurikulum yang digunakan. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, bagaimana kemudian melihat kebijakan ini? Ada analisa memang dari pemerintah untuk mengkaji ini agar kemudian di lapangan ini kekhawatiran kita semua termasuk orang tua tidak terjadi, tapi di beberapa kelompok masyarakat masih menganggap ini belum final, ini masih menimbulkan ketakutan begitu. Anda menanggapi bagaimana? Oke, jadi yang pertama mungkin pandangan saya dulu sebagai seorang praktisi pendidikan, jadi bukan seorang pakar medis ya. Saya akan melihat dulu dari situsnya gugus tugas COVID-19. Oke. Di sana itu grafiknya yang untuk positif COVID-19 itu sampai hari ini grafiknya naik terus. Jadi belum ada penurunan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, di situs yang sama ditunjukkan kalau tingkat kematian COVID-19 di Indonesia di atas rata-rata dunia. Dunia itu 3,9%, Indonesia 4,7%. Oke. Nah, ini kok solusinya malah membuka sekolah di zona hijau dan zona kuning. Ini buat kami, buat saya yang seorang praktisi pendidikan, jadi bingung ini kok kondisinya belum turun, kemudian juga tingkat kematian itu malah semakin tinggi, lebih tinggi dari rata-rata dunia, kok malah sekolah dibuka. Kebingungannya itu di mana, Mas Indra? Ya ini kan berarti sama saja akan dengan kata lain membuka kemungkinan menjadi klaster baru. Ya kan? Dengan demikian, ini kalau dari pandangan saya sebagai bukan orang medis. Nah sekarang kita mau lihat dari yang pandangan medis. Para dokter di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kebetulan saya juga ikut rapat dengan mereka di DPR waktu panja PJJ daring kurang lebih sebulan yang lalu. Mereka semua mengatakan jangan dibuka dulu karena sangat berbahaya. Kondisinya sama. Tadi grafiknya belum turun, ya kan? Bahkan di Indonesia ini termasuk yang paling tinggi tingkat anak-anak itu positif COVID-19. Mereka juga menyampaikan contohnya di Bengkulu, itu yang zona hijau, ya kan, tiba-tiba ternyata ada 17 anak kena COVID-19 pada saat sekolah dibuka. Nah sehingga berubah dari zona hijau ke zona merah hanya dalam 2 pekan. Nah ini yang kita tanda tanya besar. Walaupun kemudian protokol kesehatan sudah diterapkan begitu. Desperate itu ya kan gitu untuk harus membuka sekolah. Apakah memang problemnya karena Kemendikbud tidak mampu untuk menangani PJJ dengan efektif? Nah ini kan ada satu hal yang sangat berbeda antara memang harus buka atau Kemendikbud tidak mampu dalam menangani PJJ. Gitu. Ini bahkan kan kalau kemarin pidatonya Mas Menteri mengatakan ada dampak-dampak negatif yang bahkan sifatnya permanen. Katakan putus sekolah, ada yang penurunan capaian pembelajaran, ya kan? Anak-anak punya risiko psikososial. Tapi ini sangat bertentangan dengan kajian di Harvard.
Mhm. Sekolahnya Mas Menteri sendiri tahun 2014 punya kajian yang menunjukkan salah satu sekolah virtual terbesar di dunia namanya Florida Virtual School Mhm. itu ternyata hasil numerasi dan literasinya di atas anak-anak yang sekolah konvensional, Oke, oke. sekolah tradisional kan gitu. Sama Oke. juga ada studi lain dari Public School Association of Charter School Authorities. Itu juga sama di negara bagian Arkansas juga menunjukkan justru hasilnya lebih baik daripada yang sekolahnya di sekolah tradisional. Jadi ini yang kita bingung kan gitu. Mhm. Kalau kita mengacu ke kajian di sekolahnya Mas Menteri sendiri, alma maternya beliau menunjukkan kalau sekolah virtual itu hasilnya jauh lebih baik. Tentunya dilaksanakan dengan baik. Oke. Kan gitu. Kalau manajemennya tidak baik, ya hasilnya yang kurang baik. Mungkin itu yang menjadi masalah. Oke, oke. Artinya ada perlu manajemen yang dikaji ulang begitu ya agar kemudian pertimbangan-pertimbangan tadi ini cocok begitu untuk diterapkan Karena itu kajian internasional ya, kajian akademis. Oke, oke. Bukan sembarangan kan. Oke, saya ke Bang Satria. Kita ingin mendapatkan perspektif ibarat apa namanya ya, mencari jarum dalam tumpukan jerami begitu ya, Bang Satria, bahwa kemudian keputusan dan kebijakan ini tidak hanya membebani orang tua tapi juga guru-guru ini juga diminta untuk bisa lebih ketat mengawasi. Bagaimana kemudian mekanismenya ini akan bisa diterapkan? Sudah siapkan nanti guru-guru juga akan siap menjalani proses seperti ini? Kita akan bahas nanti, kita jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Bang Satria. Bang Satria, kita juga ingin mendapatkan gambaran begitu. Saya yakin teman-teman di FSGI ini sudah melakukan survei-survei awal begitu. Bagaimana kemudian kesiapan dari sekolah, guru dan siswa itu sendiri. Sudah seberapa siap sih Bang semua komponen ini menghadapi situasi seperti ini, kebijakan-kebijakan seperti ini yang memang masih pro kontra, tapi mau tidak mau yang namanya proses belajar mengajar ini tidak boleh berhenti begitu. Bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Langsung saja. Yang pertama, memang 1 bulan yang lalu kami sudah melakukan survei kepada kepala sekolah, guru, manajemen sekolah. Responden kami 1.656 responden di 245 kota kabupaten, 34 provinsi. Jawab tentang kesiapan sekolah dalam menghadapi kenormalan baru tadinya sekolah dibuka. Ternyata 55% lebih responden kami itu mengatakan bahwa sebenarnya sekolah tidak siap gitu, untuk dibuka kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya faktor protokol kesehatan, daftar checklist yang belum bisa dipenuhi, kemudian anggaran untuk membeli wastafel, kemudian kelengkapan sesuai protokol kesehatan, karena prasarana. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami melihat kalau kita rujuk kepada konvensi anak ya, konvensi PBB tentang anak itu, anak memiliki hak mendapatkan kesehatan yang prima. Guru juga demikian. Ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di situ ada salah satu jenis pelindungan bagi guru itu adalah pelindungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, bagi kami, ketika sekolah dibuka di zona kuning, ini berpotensi mengancam kesehatan keselamatan siswa dan guru. Dan ini jelas bertentangan dengan konvensi internasional tentang anak yang turunannya nanti ke Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian termasuk Permendikbud tentang perlindungan guru tadi gitu dalam bekerja. Nah, kemudian yang berikut adalah saya menyambung tadi dari, walaupun kurang terdengar jelas ya dari Mas Indra maupun Kang Mamat, bahwa Permendikbud SKB yang 1 bulan lalu yang masih basah tintanya itu
ini kan terjadi perubahan drastis ya dalam waktu sebulan gitu. Saya masih ingat SKB 4 Menteri 1 bulan lalu itu dikatakan zona hijau boleh dibuka dengan syarat yang ketat yang 4 itu, dan bertahap untuk SMP, SMA bersamaan, 2 bulan berikutnya SD, 2 bulan berikutnya PAUD. Nah, di SKB yang terbaru ini, itu semua direvisi. Yang pertama terkait dengan zona ya, tidak haram lagi hukumnya sekarang membuka sekolah di zona kuning. Tadinya diharamkan, padahal baru 1 bulan. Yang kedua, untuk SD tidak lagi 2 bulan setelah SMA, SMP, tetapi berbarengan. Boleh dibuka dengan SMA, SMP, SMK. Nah, padahal 1 bulan terakhir ini justru Mas Indra tadi sudah mengutip statistik yang tertular COVID itu makin tinggi. Ini paradoksal yang kami lihat gitu dari SKB ini. Di satu sisi statistik makin tinggi yang tertular COVID, termasuk anak-anak menurut data IDAI, tapi di sisi lain regulasi tentang sekolah dibuka kembali makin longgar. Nah, pertanyaan saya, kami sebagai guru, ini untuk melindungi siapa? Melindungi guru, melindungi siswa, atau apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PJJ. Kami juga sudah melakukan survei juga dan sudah disampaikan juga ke kawan-kawan media. Memang PJJ banyak kendala. Tadi sudah disampaikan masalah internet, gawai, kemudian guru kunjung dan seterusnya. Mestinya ini yang diintervensi. Laporan KFSG di persoalan PJJ 3 bulan di fase pertama sama persis dengan persoalan PJJ di fase kedua sekarang. Di bulan kedua ini, tahun ajaran baru. Berarti rekomendasi-rekomendasi dari civil society termasuk dari FSGI belum diindahkan gitu. Bagaimana internet ditambah, hotspotnya ditambah, BTS-nya ditambah, menjadikan balai desa atau kantor desa sebagai tempat pembelajaran dengan protokol kesehatan, ya kan, BUMN dalam hal ini Telkom bisa berkontribusi untuk anak negeri gitu. Nah, ini kami melihat belum optimal intervensi dari negara. Jadi alih-alih tidak atau belum optimal dalam penyelenggaraan PJJ, Kemdikbud dan pemerintah pusat justru membolehkan kita masuk di zona kuning. Nah, saya pikir ini potensi pelanggarannya juga akan besar. Kemarin itu 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri, Mas. Tapi tidak ada sanksi, karena memang tidak ada sanksi di dalamnya. Artinya nanti juga akan terjadi hal yang serupa, dan bulan depan kita akan mendengar lagi SKB 4 Menteri yang baru. Mungkin seperti itu. Mas Satria, Anda ingin mengatakan bahwa kemudian PJJ yang tidak efektif ini yang menjadi faktor yang mendesak agar kemudian sekolah tatap muka ini harus dilakukan begitu? Kan kemarin juga ketika Mas Menteri menyampaikan taklimat atau konferensi pers bersama kementerian lain, kan di antara poinnya itu bahwa PJJ tidak efektif, kemudian sosial anak terganggu, ada keluhan dari orang tua gitu ya. Nah, dijawablah dengan ya sudah gitu kan. Masuk aja zona kuning tapi tidak wajib. Boleh masuk, boleh tidak. Artinya sekarang bolanya oleh pusat diberikan kepada daerah, kepada Pemda dan kepada sekolah. Nah, persoalannya adalah tadi akan terjadi perbedaan kebijakan masing-masing daerah. Ya kan? Dan akan terjadi juga potensi pelanggaran terhadap SKB 4 Menteri. Kalau tadi katakan Maman SKB 4 Menteri 1 bulan lalu sudah dievaluasi, 79 daerah kenapa tidak diberikan sanksi? Nah, boleh dong kita punya interpretasi, gara-gara ada yang melanggar aturan makanya direvisi aturannya dilonggarkan gitu ya. Boleh nggak punya interpretasi kayak gitu? Oke. Saya langsung ke Pak Maman. Bagaimana menjawab ini Pak Maman? Bahwa kemudian ada sebagian kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa dengan ketidakefektifan PJJ, belum lagi juga soal kurikulum yang tidak adaptif begitu dengan kurikulum tatap muka yang dimasukkan ke dalam kurikulum PJJ, sehingga kemudian mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan tatap muka walaupun berada di zona kuning begitu. Bagaimana menjawab ini, Pak Maman? Ya, terima kasih. Saya kira tidak benar ya kalau kemudian evaluasinya sifatnya sepihak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Satriwan Salim. Jadi yang pertama,
yang mungkin perlu sama-sama kita samakan paradigma kita adalah bahwasanya Indonesia ini berkebinekaan yang sangat luas ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Berbagai lokasi dan berbagai kondisinya itu sangat berbeda-beda. Jadi bahkan menurut catatan dari Kemdikbud yang saya catat saat ini adalah bahwasanya terutama untuk daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang terluar, tertinggal seperti itu, 88% itu sebetulnya berada pada zona kuning dan hijau, daerah-daerah remote di sana ya. Jadi artinya di sini kita mungkin perlu melihat di mana perbedaan atau kebinekaan dari negara kita itu untuk kondisi wilayah sangat berbeda-beda. Kemudian yang kedua, terkait juga kondisi memang dari perbedaan tadi, maka akan ada banyak potensi juga daerah-daerah di wilayah kita itu berada pada kondisi-kondisi bencana. Salah satunya adalah pada kondisi COVID ini. Terjadinya kondisi ini disebut dalam keputusan Mendikbud tersebut sebagai kondisi khusus di sana. Maka kemudian memerlukan atau kemudian dalam hal ini pemerintah menyediakan fleksibilitas dan bagaimana supaya PJJ itu, jadi PJJ mohon tidak dilihat hanya sekedar dalam jaringan, tapi juga dalam luar jaringan di sini. Jadi dalam hal ini pemerintah senantiasa berusaha agar pembelajaran sesuai dengan fleksibilitas kurikulum yang kemudian ditekankan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita bersama-sama dengan berbagai pihak terus-menerus meningkatkan, termasuk diantaranya adalah bagaimana agar PJJ baik secara daring maupun secara luring itu bisa berjalan dengan optimal. Salah satunya tentunya dengan menyediakan berbagai bahan ajar misalkan yang kemudian bisa digunakan untuk kegiatan belajar tidak hanya secara daring tapi juga secara luring dan berbagai hal lainnya. Mungkin seperti itu beberapa yang menjadi tanggapan. Terima kasih. Oke, Mas Indra, bagaimana urgensinya apa sekarang, Mas Indra? Kalau kemudian masih banyak perdebatan soal menengahi tuntutan orang tua di sana, bagaimana kurikulum yang tidak adaptif, apa sih sebenarnya catatannya untuk urgensi dari kebijakan ini? Ya, yang pertama saya harus mengingatkan lagi kepada Kemendikbud, Pak Maman dan tim ini. Kasus tadi yang saya sampaikan dari IDAI sendiri, kasus Bengkulu, Pak. Berubah dari zona hijau ke zona merah gara-gara sekolah itu dalam waktu 2 minggu. Apakah memang kita siap untuk punya anak-anak kita yang meninggal karena COVID? Atau anak-anak yang harus jadi yatim piatu? Hanya karena kita memaksakan membuka sekolah pada saat kondisi di mana para dokter mengatakan sangat berbahaya. Gitu. Kalau memang itu resiko yang berani diambil, silakan. Tapi kalau saya tidak berani, Pak, karena itu adalah rekomendasi dari para dokter sendiri. Walaupun itu kemudian yang hak pertama. prerogatifnya Yang kedua, ke orang tua. Yang harus disiapkan justru bagaimana PJJ ini berjalan dengan efektif. Itu yang terus terang kami dari bulan Maret sampai hari ini tidak melihat langkah yang nyata dari Kemendikbud. Yang dibicarakan hanya relaksasi BOS. Yang sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Karena untuk SMP sendiri dengan BOS-nya hanya 1,1 per tahun, itu aja nggak cukup untuk pulsa. Apalagi untuk bayar gaji, bayar listrik, bayar internet, dan lain sebagainya. BOS ini bukan solusi. Karena bukan uang artinya yang tiba-tiba diberikan. Ini sudah ada biaya-biaya yang dipakai untuk BOS ini selama bertahun-tahun. Mas Indra, yang harus disiapkan pemerintah, satu, akses. Bagaimana meningkatkan akses gawainya, sinyalnya, kuotanya, atau sarana-sarana belajar. Ini yang belum dilakukan. Sudahkah Mas Menteri itu safari? Ketemu kementerian lain, Kominfo, ke BUMN, ke lembaga-lembaga swasta, ke Pemda. Pemda ini udah dijak ngomong belum? Kan gitu. Kita sudah tahu dengan kondisi POP kemarin, Mas Menteri kita punya kelemahan dalam urusan komunikasi. Nggak ada komunikasinya, kan gitu. Nah ini yang harus segera dibenahi. Kemudian siapkan guru-gurunya. Guru-guru kita nggak pernah disiapkan untuk belajar mengajar di PJJ. Jadi menyederhanakan kurikulum
bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah. Karena selama ini saja kurikulum yang sudah di-training berulang-ulang masih kesulitan menjalankannya. Apakah hanya dengan menyerahkan kurikulum otomatis masalahnya selesai? Sedangkan tidak ada program untuk penyiapan guru. Ini ada kajiannya lagi Pak Maman. Untuk mengubah habit seseorang itu membutuhkan waktu rata-rata 66 hari. Jadi harusnya Kemendikbud menyiapkan pelatihan yang lamanya 66 hari untuk menyiapkan guru-guru mengajar PJJ. Ini yang sama sekali tidak ada. Oke. Mungkin itu dulu. Oke, Mas Indra, apakah menurut Anda semua komponen termasuk sekolah sudah terbuka itu menyampaikan bahwa ada persoalan dalam regulasi termasuk pembiayaan yang Anda sebutkan tadi? Ya, kalau tidak pernah diajak diskusi, komunikasinya tidak dua arah, ya mana mungkin tahu. Oke. Kita saja baru melihat Mendikbud kita baru kemarin ke sekolah di Bogor. Oke. Padahal itu masih di Jawa, kita belum bicara di luar Jawa. Harus melihat kondisi nyata di lapangan seperti apa. Oke, baik Mas Indra. Kita lanjutkan kembali nanti. Pak Maman mungkin akan menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mas Indra, dan termasuk Mas Satriawan nanti juga akan menjawab bagaimana keterbukaan sekolah dan seluruh pihak terhadap kondisi seperti sekarang. Apakah kemudian perlu terobosan baru dan juga aturan-aturan yang akan diperbaiki agar kemudian ada jalan tengah dari persoalan ini? CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Mas Satriawan. Mas Satriawan, kalau kemudian ada ruang kompromi, termasuk juga bagaimana mencari terobosan baru, atau mungkin saja akan ada review kembali soal SKB 4 Menteri ini, bagaimana kemudian Anda melihat ini? Ya pertanyaan saya sebenarnya tadi di awal ada beberapa poin belum dijawab oleh Kang Maman gitu. Bahwa ini untuk melindungi siapa? Karena angkanya makin besar, tapi kenapa kebijakan sekolahnya masih longgar? Nah, kemudian yang penting juga kita ada presiden, Mas. Di Kota Pariaman itu ketika Juli kemarin sekolah dibuka untuk SD, itu jelas melanggar SKB 4 Menteri gitu. Lalu ada 2 tenaga pendidik dan kependidikan yang positif COVID. Nah, akhirnya sekolah diliburkan kembali. Nah, kemudian di Tegal juga seperti itu, di Kabupaten Tegal maupun di Kota Tegal. Nah, tentu kita tidak ingin mengulangi hal yang seperti ini ke depannya. Makanya tadi saya katakan, sudah ada 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri, ya tidak ada sanksi, tidak ada evaluasi sebenarnya. Ya kan, tidak ada tindak lanjutnya juga gitu. Nah, itu yang kami khawatirkan. Besok akan terjadi hal yang sama, yaitu daerah di oranye akan membuka, bahkan daerah yang merah. Atau PAUD juga akan buka. Kemarin kan kami juga sudah dapat laporan, kan MPLS itu di awal-awal tahun ajaran baru beberapa daerah membuka, padahal zonanya masih kuning. Bahkan untuk SD juga dibuka, ya kan PAUD juga ada yang dibuka. Lalu kami sampaikan, lalu akhirnya ditutup, gitu kan oleh tendanya masing-masing. Nah, kita akan kerepotan seperti ini. Ini kan sama saja menyia-nyiakan kesehatan, keselamatan anak. Jadi saya berpikir begini, Mas, yang paling penting dasarnya, memang anak tertinggal ya, kita akui tidak optimal lah dalam pembelajaran. Tetapi ketika dia masuk ke sekolah, kesehatan dan keselamatannya terancam bagaimana? Guru juga demikian. Nah, bagi saya pribadi, ya dalam hal ini anak yang bisa belajar ya anak yang sehat dan hidup, Mas. Nah, artinya ketika dia masuk ke sekolah di zona kuning kan kesehatan dan kehidupannya terancam, apalagi yang naik kendaraan umum. Rumahnya di zona merah atau rumahnya di zona oranye, lalu sekolahnya di zona kuning dan zona hijau. Naik angkot. Siapa yang bisa menjamin anak dan guru kita yang naik kendaraan umum ini steril dari sebaran COVID, Mas? Apalagi anak SD. Makanya saya kaget. Ya kan, karena saya lihat SD sekarang juga dibolehkan. 1 bulan yang lalu SKB yang masih hangat gitu ya, itu melarang SD dibuka. Ya kan, sekarang dibolehkan. Nah, ini kan menyia-nyiakan atau bisa mengorbankan anak dan guru itu, Mas. Pak Maman, bisa dijawab langsung catatan-catatan dari Mas Satria tadi, bagaimana kemudian
ini akan menjadi jalan tengah begitu kalau ada evaluasi juga, kabarnya juga Komisi 10 nanti akan apa namanya ya, akan mendengar lagi soal terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan mengingat evaluasi dari yang sebelumnya begitu. Iya. Saya kira sebetulnya kita semua sepakat pada beberapa hal ya kalau saya melihat di sana. Yang pertama adalah bahwasannya kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, dari guru, kemudian dari orang tua, itu adalah hal utama. Setuju ya Pak Satriwan, Pak Indra ya. Saya kira itu yang pertama. Dan saya yakin bahwasannya Mas Menteri dan seluruh jajaran yang terkait dengan SKB tersebut juga pasti memikirkan itu yang paling pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seandainya pun ada opsi bahwasanya ada perluasan, tidak hanya dari zona hijau, kemudian bisa diperluas tatap muka, itu opsi, saya katakan sekali lagi, pada zona kuning, yang tentunya melalui beberapa persyaratan yang saya kira cukup rigid, dan itu kemudian lebih pada persetujuan, mulai dari pemerintah daerah sampai kepada orang tuanya, maka ini sebetulnya adalah suatu tanggung jawab bersama dari kita. Dan yang ketiga, kenapa ada perluasan dari zona kuning tersebut, memang perlu kita perhatikan. Kondisi PJJ yang berkelanjutan juga tidak selamanya baik ya. PJJ dalam arti kata jarak jauh yang mungkin kurang berkualitas atau mungkin kurang pas misalkan. Mungkin ada learning loss yang mungkin akan hilang, kemudian mungkin ada psikososial anak yang mungkin kurang bisa berkembang atau terfasilitasi dengan baik dan seterusnya. Nah, beberapa kebijakan yang tadi, kalau melihat dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan adalah sebuah upaya atau sebuah solusi dengan harapan bahwasanya dengan adanya opsi ini, maka ini akan memberikan peluang atau kesempatan yang lebih baik, terutama juga nanti kan pada beberapa kompetensi seperti SMK misalkan, di mana mereka memang ada keperluan. Dan tentunya kalaupun itu dilaksanakan tatap muka di sekolah pada zona hijau dan zona kuning, tentunya ada sebuah atau kesiapan yang tentunya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dan kemudian oleh satuan pendidikannya. Lalu terkait dengan PJJ, dengan adanya relaksasi atau kemudian adanya opsi untuk penyederhanaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui kurikulum ya, pada kondisi-kondisi khusus tersebut, disertai juga dengan modul-modul pembelajaran yang kemudian bisa implementatif digunakan di PAUD dan pendidikan dasar, di sekolah dasar di sana, maka tentunya kita berharap ada peningkatan, ada kondisi pembelajaran yang akan lebih baik untuk kita semua. Dan tentunya satu hal yang perlu kita sepakati bersama, kalaupun ada bencana, pembelajaran diharapkan tetap berjalan, tidak sampai kemudian menghambat atau kemudian ini kemudian menyebabkan kita semua berhenti gitu. Jadi artinya kita semua bergerak dengan cara yang baik, dengan kesepakatan yang baik, dan tentunya ini bersama-sama ya Pak, bukan sekedar individu atau kemudian satu kelompok, tapi bersama-sama, tanggung jawab bersama agar kesehatan dan keselamatan semua peserta didik, siswa, guru bisa kemudian terjaga, dan proses pembelajaran juga berjalan secara efektif dan optimal sesuai dengan fleksibilitas kurikulum dan berbagai moda PJJ daring maupun luring yang bisa diimplementasikan dengan sebaik-baik. Saya ke Mas Indra terakhir, Mas. Bagaimana kemudian kalau ada ruang diskusi untuk ini, apa yang perlu dikaji lebih dalam? Tadi, satu hal kita tetap harus yakin kalau era sekarang ini era digital. Jadi kalau pembangunan SDM itu ya pembangunan SDM di era digital. Jadi jangan malah mindsetnya kita mau kembali ke era yang non-digital. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud kemarin ini, justru seakan-akan nyerah nih urusan digital. Padahal kita sangat berharap Mendikbud kita yang milenial digital ini justru yang akan membawa kita masuk ke model pembelajaran yang digital kan gitu. Kalau malah beliaunya menyerah kan repot kita. Nah itulah kalau memang betul membutuhkan sebuah kolaborasi, saran saya mulailah dari beliau. Mulailah untuk komunikasi, kolaborasi dengan kementerian lain, lembaga negara, DPR, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, termasuk yang kemarin mundur, NU, Muhammadiyah, PGRI, ajaklah bicara karena mereka punya ribuan guru,
ribuan sekolah, ribuan siswa, ribuan guru kan gitu. Oke. Masyarakat juga diajak bicara, orang tua juga dibantu, ya kan? Jangan hanya diam saja dengan kondisi ini, tiba-tiba keluar kebijakan baru. Oke. Oke. Sangat berbeda membangun SDM dengan membangun aplikasi. Membangun SDM itu butuh komunikasi, butuh kolaborasi. Oke. Sedangkan kalau membangun aplikasi cukup dengan regulasi. Itu catatan dari saya. Oke, Mas Indra, terima kasih. Catatan itu mungkin akan dibawa nanti ke ruang diskusi yang lebih lanjut dengan melibatkan seluruh komponen agar kemudian tidak ada rasa was-was dari siapapun termasuk orang tua dan bahkan peserta didik agar tetap bisa menjalankan protokol kesehatan tidak hanya sampai di situ saja tapi memang bagaimana kesehatan dan keamanan agar tidak ada penularan khususnya bagi siswa-siswa yang memang diharuskan untuk bersekolah dengan kebijakan yang akan dilahirkan nanti. Terima kasih semua narasumber saya yang sudah hadir malam ini.